Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rivaldi dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis saya terhadap salah satu kebijakan yang ada di Indonesia. Adapun kebijakan yang telah saya analisis itu terkait dengan peningkatan tarif cukai hasil tembakau. Kebijakan ini sendiri tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192 Tahun 2021. Adapun setelah kebijakan ini disahkan, menuai banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat, terutama kalangan perokok aktif di Indonesia. Muncullah sebuah pertanyaan, apa yang menjadi pertimbangan pemerintah atas ditetapkannya kebijakan tersebut? Nah, maka daripada itu saya di sini hadir untuk mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan menganalisis, melihat melalui 4 faktor sulitnya sebuah kebijakan itu untuk ditetapkan. Adapun 4 poin faktor ini antara lain yang pertama adalah complexity of problem. Lalu yang kedua adalah information availability. Lalu yang ketiga adalah ideological environment. Lalu yang keempat adalah maturity decision maker. Nah, kita masuk ke pembahasan kepada poin yang pertama yaitu complexity of problem atau kompleksitas masalah. Kompleksitas masalah merupakan kesulitan pertama dalam penetapan sebuah kebijakan. Mengingat kebijakan itu harus ditinjau dari beragam aspek sehingga kebijakan itu bisa berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Dalam kasus ini, mengingat jumlah perokok aktif di Indonesia merupakan yang terbanyak di ASEAN atau Asia Tenggara, adalah pokok permasalahan utama yang menjadi penyebab timbulnya permasalahan yang lainnya. Masalah selanjutnya ialah perlunya untuk mempertimbangkan nasib para petani tembakau. Mengingat kebijakan tersebut dapat membuat pasokan tembakau dari petani berkurang karena produksi rokok menurun akibat tingginya harga jual. Hal tersebut akan membuat para petani bisa-bisa kehilangan mata pencaharian mereka yang mana itu berpusat pada produk hasil tembakau ini. Banyaknya masalah kesehatan akibat rokok di Indonesia pun menambah masalah lainnya. Hal ini membuat pemerintah mau tidak mau harus menanggung biaya yang sangat besar untuk pemenuhan hak masyarakat mendapat layanan kesehatan yang mana tercantum dalam Undang-Undang Dasar kita tahun 1945. Adapun masalah terakhir atau yang sangat kompleks menurut saya ini, bagaimana jika diterapkannya kebijakan ini malah membuat kasus rokok ilegal itu makin meningkat. Yang sebagaimana kita tahu itu bahwa masyarakat pasti akan mencari alternatif lain untuk dapat menikmati nikotin atau rokok ini dengan harga terjangkau, yaitu dengan cara menikmati rokok ilegal. Nah, inilah PR pemerintah itu dalam kompleksitas masalah tadi, faktornya. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu information availability atau ketersediaan informasi. Dalam penetapan sebuah kebijakan juga diperlukan informasi atau data sebagai pondasi agar kebijakan terkait dapat berjalan sesuai dengan realita yang ada di lapangan. Dalam kasus ini, diperlukan beragam data. Sebagai contoh, data terkait jumlah perokok di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika atau BPS, pada tahun 2021 tercatat 28,96% dari jumlah penduduk kita yang berusia lebih dari 15 tahun itu adalah perokok aktif. Data ini diperlukan atau sangat berguna untuk mengetahui dampak apa yang akan timbul mengingat banyaknya jumlah perokok yang ada di Indonesia. Data terkait kesejahteraan petani tembakau pun sangat diperlukan mengingat masih banyaknya kasus di mana para petani harus mengalah kepada perusahaan terkait permasalahan harga, padahal seharusnya petani memiliki kapasitas atau hak penentuan harga di dalamnya. Disinilah data tersebut diperlukan agar pemerintah bisa mengatur kebijakan yang juga dapat melindungi hak-hak para petani dan para tenaga kerja yang hidup dari industri rokok ini. Adapun data selanjutnya itu adalah data terkait permasalahan kesehatan akibat rokok. Mengapa data ini diperlukan? Data ini diperlukan agar pemerintah itu bisa tahu urgensi dari penetapan kebijakan ini terhadap masalah kesehatan yang timbul akibat rokok. Data terakhir yang diperlukan adalah data peningkatan kasus rokok ilegal. Data ini sangat penting juga karena terkait dengan pendapatan negara dan dapat digunakan sebagai parameter untuk mencari cara pencegahan meningkatnya rokok ilegal. Hal ini dikarenakan rokok adalah barang kena cukai dan tentu dengan adanya kebijakan yang meningkatkan harga rokok, maka ada kecenderungan dari kegiatan yang kemudian menjerumus kepada yang ilegal itu. Ini yang menjadi perhatian pemerintah karena semakin tinggi harga rokok, maka semakin besar juga tarif cukainya. Itulah yang membuat kegiatan produksi rokok ilegal dapat meningkat. Baik, kita masuk ke poin yang ketiga atau faktor yang ketiga, yaitu ideological environment atau ideologi pencipta kebijakan. Ideologi atau pemikiran pencipta kebijakan merupakan faktor penting dalam proses terciptanya kebijakan yang baik.
Jika kita melihat sang penetap kebijakan ini, yaitu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan sekaligus penetap kebijakan adalah pemeran utama dalam kasus ini. Beliau adalah orang dengan latar belakang ekonomi yang sangat kuat. Sehingga ketika dihadapkan dengan industri rokok yang sangat seksi, dalam tanda kutip ya, bukan menjadi hal yang aneh jika beliau dapat melihat peluang untuk meningkatkan pendapatan negara melalui itu. Beliau datang dengan harapan kebijakan ini dapat membantu perekonomian Indonesia. Namun, yang menjadi PR adalah perlunya pengawasan ketat terhadap kemungkinan meningkatnya kasus rokok ilegal. Karena ini akan menjadi serangan balik jika beliau bisa menetapkan kebijakan peningkatan tarif, namun tidak bisa untuk mencegah terjadinya peningkatan kasus rokok ilegal ini. Nah, kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu maturity decision maker atau kematangan pencipta kebijakan. Kematangan pencipta kebijakan maksudnya di sini adalah apakah penetap kebijakan ini memiliki kualifikasi atau kompetensi dalam penciptaan kebijakan tersebut. Dari sudut pandang saya, pemerintah itu sudah cukup sangat kompetensi atau sangat baik dalam penetapan kebijakan ini untuk melihat bagaimana peluang dari industri rokok ini. Namun, pemerintah harus tetap mengatur tentang prospek ke depannya hingga penyelesaian masalah akibat dari dampak kebijakan ini, sehingga kebijakan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.